warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih kepada semua sahabatku, sahabat Karunia Kaya, dan semua yang terus mendukung channel sampai saat ini. Di bulan yang suci ini, pasti hajat panjenengan semuanya pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu tahu apa doa Nabi Sulaiman? Ya Allah ya Rabb, terus ajari aku agar terus menjadi hambamu yang bersyukur atas nikmat yang kau berikan hari ini, esok hari, dan seterusnya. Ternyata kenapa Bapak Ibu? Hajat kita tidak terkabul dan lemot pada hari karena kurangnya kita bersyukur. Pak Haji memaksakan kita, Pak, untuk ngebaca Al-Quran, membaca mushafnya Allah tadi, karena pertama kali disapa oleh Allah itu mata. Pertanggungjawabkannya berat, Pak. Sekarang Pak, saya punya anak hafiz Quran, umur 17 tahun, tidak punya mata, hari ini hafal 5 juz. Iya, kemana kita yang punya mata sampai hari ini? Baru sekarang memulai. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Allah hadirkan kita ke hidayah pada hari ini? Itulah pertanda Allah ingin kita masuk dalam surga dalam keadaan yang terbaik. Cuman itu, Pak. Jangan sibuk mengejar bayangan, capek, Bu. Ya, kejarlah titik cahayanya. Karena kenapa? Rezeki hadir dalam hidup kita hanya 2 cara. Yang pertama yang kita datangi, yang kedua ada yang mendatangi kita. Pak Haji tidak pernah bagi-bagi brosur untuk kita hadir pada hari, nggak pernah. Tapi hari ini kita semua hadir di sini karena kenapa? Allah ingin kita berkumpul di surga bersama dengan Pak Haji, dengan anak itu. Tak ada yang lain. Jangan sibuk mengejar dunia, Pak. Rezeki itu sudah pasti, Bu. Pak, sudah pasti. Yang belum pasti surganya. Coba kejar itu. Hinanya kita di ruangan ini hanya memikirkan hidup yang baik di dunia. Pengen punya motor yang terbaik, pengen punya mobil yang terbaik, pengen punya pasangan hidup yang terbaik, tapi lupa bagaimana cara mati yang baik. Yang kita makan busuk, yang kita pakai labu, nggak ada. Yang namanya hutang besok pagi pasti selesai. Yang namanya masalah besok pagi pasti tuntas. Yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita di ruangan ini Allah berikan anugerah, tapi kita semakin dekat kepada Allah, itu berkah, Pak Bu. Daripada Allah kasih kita harta berkah, daripada Allah memberikan kita harta tapi kita semakin jauh, hati-hati, itu istijrot, Pak. Allah tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu mudah, tapi Allah berjanji 2 kali dalam Al-Quran, setiap kesulitan akan ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bu, Pak, semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah Allah takdirkan. Maka dari itu, kalau ingin hutangnya tuntas, kalau ingin masalahnya selesai, satu, terima takdir Allah. Hutang yang terjadi, Allah sengaja ngebuat kita putus asa agar kita datang ke RDI dan jumpa dengan Pak Haji. Iya, Bu. Di saat kita putus asa, Pak, kita itu semakin ingat kepada Allah. Agar kenapa? Agar kelak kau menjadi kaya, kau tidak menepuk dadamu bahwa semua karena aku yang pintar. Hati-hati, Pak Bu. Tidak ada manusia tidak ada manusia cerdas, pintar, nggak ada. Semua atas izin Allah. Dan barang siapa yang tidak menerima takdir Allah, silakan keluar dari bumi dan langitnya dan cari Tuhan selain Dia. Nauzubillah min dzalik, Pak. Kalau ingin hutangnya selesai, mulai hari ini perbanyaklah sedekah, paksain. Walaupun, Pak, mohon maaf, saya tadi ada ketemu salah satu saudara, nggak ada duit bos, tapi dia ngerokok. Bisa nggak kau tukar, kau nggak usah ngerokok, kau ganti dengan sedekah. Kenapa? Besok iseng-iseng jalan ke rumah sakit, masuk ruang ICU. Kau tanya, berapa satu hari kalau masuk rumah sakit pakai tabung oksigen? 3.750.000. Sekarang itu umur kita, seandainya satu hari kita harus bayar 3.700, 3.700, berapa kita setor pada Allah pada hari ini? Di atas 100 miliar, Bu. Tepuk tangan dong. Coba disyukuri. Ya Allah, terima kasih kau masih berikan hamba izin bernafas. Itu pertanda hidup hamba akan semakin nikmat. Apabila ujian itu dari terima kasih ya Allah, masalah hadir karena hamba yakin sebentar lagi akan selesai masalah hamba. Ucapkan yang positif, Pak Bu. Ucapkan yang positif. Ingat, di langit banyak saudara kita telah mendahului kita, ingin turun ke bumi hanya untuk satu hal. Apa itu? Bersedekah. Jangan tinggalkan sedekah subuh, Bu. Jangan pernah bolong sedekah subuh. Saya pernah ada salah satu sahabat sudah almarhum sekali Jaber. Kebetulan menjadi sahabat kita yang luar biasa.
Beliau menikah, Bu, 8 tahun tidak Allah karuniai anak. Istrinya divonis tidak bisa punya anak. Seperti Mbak tadi sering pendarahan, akhirnya divonis tidak bisa punya anak. Beliau cukup yakin dengan Allah. Karena kenapa? Nabi Musa tidak pernah tahu laut akan terbelah menjadi dua, tapi Nabi Musa hanya yakin dan percaya Allah pasti tolong dia. Begitu pula hidup kita pada hari ini. Kita tidak perlu tahu hutang kita selesai dari mana, cukup yakin besok pagi Allah selesaikan. Cukup selesai. Paksa besok sedekah subuh. Dasarnya sedekah subuh, tapi ngucap yang almarhum saya jaga. Dia sedekah subuh ngomong sama Allah, sudah sedekah subuh beliau turutin minimal 1.000. Saya ingat banget. Terus apa yang tuh ngucapin saya? Ngomong aja banget ya Allah berikan hamba anak yang sebanyak-banyaknya dia penghafal Quran setiap hari. Alhamdulillah beliau meninggal anaknya 4. Karena waktu meninggal dunia istrinya lagi hamil anak 6 bulan. Pak, Allah bila manusia mengatakan mustahil, bila dokter mengatakan mustahil, tapi di saat itulah kita pasrahkan semua kepada Allah. Ya Allah ya Rob, seluruh manusia di muka bumi ini mengatakan mustahil anakku akan sehat, tapi dengan kuasamu hamba yakin tak mungkin kau sia-siakan. Lahir anak hamba pasti sehat dan menjadi anak yang soleh dan soleh untuk kami sekeluarga. Jadi Pak, ucapin yang baik kita harus sampaikan. Pak, Bu, karena ucapan adalah doa. Dan paksain sedekah subuh. Dan terakhir kita setiap Jumat dia itu ada sedekah Jumat barokah, sedekah potong sapi. Nah besok kalau sedekah potong sapi pengen lihat di belakang nih, di sini di belakang itu ba'da asar. Itu diijabin kita sama anak yatim. Pak, yang sedekah Jumat barokah sampai detik ini testimoni belum pernah gagal. Salah satunya sahabat kami 3 bulan yang lalu beliau jumpa saya di sini. Jadi singkat cerita istrinya itu tervonis cancer, Bu, tapi belum tinggi stadiumnya, baru vonis. Kata dokter harus punya uang 80 juta. Beliau tamu RDI juga jumpa sama saya di sini. Pak Kiai, apa yang harus aku lakukan ya, Bos? Sekarang satu pertanyaan singkat saya. Istri antum sakit sudah seizin Allah belum? Sudah. Berarti hanya Allah yang bisa menyembuhkan istri antum. Tidak ada manusia yang bisa menyembuhin. Tidak ada obat terbaik selain ridho Allah dan tidak ada dokter terbaik selain rahmat Allah. Apa yang harus aku lakukan, Pak Kiai? Kau sedekah subuh 100.000 dan kau paksain sedekah potong sapi 1 juta. Kau doa pas sedekah itu, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan istri hamba. Terus besok nelfon saya, Pak Kiai kok agak tenang ya sekarang? Jangan putus sedekah subuh, transfer aja. Apakah harus ke RDI? Tidak. Jadi kalau mau sedekah subuh di RDI setarnya dari ba'da asar sampai jam 00. Kalau ibu lagi di rumah ya, mau transfer silakan. Jangan nomor rekening di luar nomor Pak Haji Dwi, ada tertera, simpan dulu. Yang dahsyatnya di hari keempat dia mengatakan, Pak Kiai, aku harus apa ini? Kau datang aja ke rumah sakit, kau daftar istrimu operasi. Uangnya ada nggak? Nggak ada. Datang aja dulu, yakin aja. Didaftar sama dia, Bu. Tahu langsung keluar jadwal operasi 2 minggu ke depan. Pak Kiai, alhamdulillah jadwal operasinya sudah keluar. Aku disuruh DP 20 juta. Tenang, kau paksain sedekah subuh lagi. Bapak Ibu tahu, seminggu kemudian ada saudaranya nelpon. Bos, bisa nggak cariin aku alat berat? Aku ada pekerjaan nih 4 unit. 1 alat berat ku kasih ke komisi 20 juta. Lusa dapat itu uang dan minggu kemarin istrinya sembuh dan 80 juta lunas Allah bayarkan. Tepuk tangan buat semua. Nah begitu pula testimoni dengan saudara kita tadi, Bu. Beliau tidak tahu harus arah dari mana. Beliau hanya tahu Allah pasti menolong dia. Bu, Pak, la ilaha illa anta subhanak ini kuntu minaz zalimin. Bila di mata manusia mustahil, bagi Allah detik itu bisa dikabulkan. Hanya satu Allah minta, yakin kita, Pak. Tak perlu pusing, Pak. Dunia ini udah pasti Allah selesaikan. Tapi pikiran kita yang kita rubah. Ibaratkan Bapak bawa mobil, mau nyalip kendaraan di depan, harus yakin nggak? Kalau nggak yakin, Pak, insiden kecelakaan, Bu. Apalagi ibu, kadang belok kanan sen kiri, belok kiri sen kanan, berhenti di depan. Ya Pak, Bu, mulai hari ini cukup yakin Allah pasti tolong kita. Demi Allah saya katakan, keluar kita dari ruangan ini, kita sholat tahajud berjamaah, besok pagi semua masalah akan tuntas. Yakin dan percaya. Saya doakan, bila esok hari rezeki kita masih di atas langit, besok pagi Allah turunkan. Bila rezeki kita masih di dalam bumi, besok pagi Allah keluarkan. Bila usaha kita masih haram, besok pagi Allah halalkan dan sucikan. Bila rezeki kita masih sulit, besok pagi Allah mudahkan. Bila rezeki kita masih jauh, besok Allah dekatkan. Dan
Dan bila rezeki kita masih kurang, detik ini Allah cukupkan. Mohon Pak, Bu, perbaikin sholat. Saya minta, itu pesan saya Pak, Bu. Paksain sholat qobliyah badiah, jangan tinggal. Karena sholat itu akan merubah hidup kita jadi lebih baik. Allah tidak menagih dan menanyakan apa yang kau kumpulkan di dunia, tapi apa yang telah kau lakukan. Sholatnya jangan minta buru-buru. Ini unik, mintanya beribu-ribu, sholatnya buru-buru. Pak, Bu, kalau pengen hidupnya nikmat selama 40 hari ke depan, jaga 40 rakaat, jangan tinggal. Qobliyah badiah, tahajud duha, paksain. Saya yakin Pak, Bu, kalau kita bisa jaga sholat qobliyah badiah, saldonya nggak bakal pernah di bawah 1 miliar. Saya sabdain seperti itu. Pak, banyakin sholawat. Saya kemarin habis dapat ijazah dari guru saya. Mungkin pernah dengar yang punya pondok pesantren Sunan Derajat, Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau punya santri 14.000 orang dan semuanya gratis. 14.000 orang, Bu, gratis, Bu, santrinya. Beliau pernah beli hutang 164 miliar. Lunas dalam waktu 2 tahun. Apa yang beliau lakukan? Setelah sholat fardu, baca sholawat nariyah. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Nah itu, setelah baca 11 kali, sebutkan 1 hajat. Khusus minta dunia. Sholawat nariyah itu 1 hajat. Ya Allah, lunaskan hutang hamba, minggu ini pasti lunas. Itu. Dan yang kedua, beliau ijazahkan sehabis sholat maghrib, sholawat Jibril 1000 kali, minta 1 hajat. Sampai guru saya bilang di Lirboyo, Kiai Haji bilang, apabila setelah kau sholawat Jibril 1000 kali, minta 1 hajat, tidak Allah kabulkan, kau potong kuping aku, katanya. Wah, berarti pasti Pak. Beliau punya hutang 164 miliar Pak, lunas dalam waktu 2 tahun. Kalau beliau bisa, pasti Allah izinkan kita untuk bisa lebih daripada beliau. Ya, Bapak dan Ibu, mulai hari ini yakin dan percaya Allah pasti tolong kita. Apa buktinya? Allah izinkan kita kumpul hari ini di RDAY. Coba lihat Instagram, YouTube dan lain-lain. Banyak tuh Pak Haji pengen datang ke RDAY, belum ada uang. Berarti kitalah orang terpilih, dan ini menjadi pertanda Allah ada tujuan akhir agar semua hajat kita terkabulkan. Amin Allahumma amin. Nama saya Vanezar Ardiansyah, besar dan lahir di kota Jambi. Ibu-ibu melihat saya jangan gelisah, takutnya malam terbawa mimpi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.